Guys, akhirnya pihak Asus kembali merilis laptop Copilot Plus PC-nya mereka dengan NPU 45 TOPS untuk AI, yang mana laptop ini nggak cuma tipis dan juga ringan guys, tapi kemampuan baterainya luar biasa karena bisa tahan sampai seharian. Nggak cuma di situ aja, karena Doski ini pakai prosesor Snapdragon X Series. Nah, laptopnya sudah di depan gua. Ini adalah Asus VivoBook S14 S3407QA, bro. Oke, untuk spesifikasi dasarnya guys, laptop ini tuh pakai Qualcomm Snapdragon X X12600. Fabrikasinya 4 nanometer yang punya 8 core dan juga 8 threads. Nah, untuk clock speednya itu bisa sampai 3 GHz. Kemudian ya, buat integrate GPU-nya guys, Do ini pakai Qualcomm Adreno X145 GPU yang udah support sama DirectX 12. Nah, buat NPU-nya, laptop ini tuh dibekalin sama Qualcomm Hexagon NPU ya, yang bisa ngelola AI sampai 45 TOPS seperti yang gue bilang di awal tadi. Makanya nih laptop tuh udah memenuhi syarat banget lah buat jadi Copilot Plus PC dari Microsoft, bro. Sedangkan buat memorinya, terdapat 16 GB LPDDR5X onboard ya guys, yang dikombinasiin sama SSD sebesar 512 GB M.2 NVMe PCIe 4x4. Dan terakhir buat baterainya guys, seperti yang gue bilang tadi, Doski ini ngebawa baterai 70 Wh, yang seharusnya ini sangat irit banget guys. Jadi nanti bakal coba kita tes deh, bro. Oke, lanjut, sekarang kita bakal bahas masalah desainnya, bro. Yang mana Asus VivoBook S14 ini bisa dibilang tuh pas banget secara desain buat kalian yang emang nyari laptop buat kerjaan produktif dan gak mau ribet, bro. Bobotnya tuh ringan, cuma 1,35 kg aja, dengan ketebalan 1,59 cm. Bahkan ini sih menurut gue lebih tipis dari kebanyakan buku novel, bro. Jadi kalau misalkan lo sering mobile kayak gue nih ya, yang suka kerja di cafe atau meeting di mana-mana guys, laptop ini tuh nggak bikin pundak pegel. Dan lo semua tuh nggak perlu tas ransel yang gede-gede. Cukup diselempangin aja nih pakai sling bag, udah nyaman banget, bro, ringan. Terus kalau kita cek dari segi material ya, Asus ini pakai full metal chassis dengan finishing matte. Ya paling bagian pinggir layarnya aja nih guys yang masih plastik, tapi sisanya tuh full metal. Cuman memang ini kadang suka ninggalin bekas sidik jari, bro. Tapi samar sih memang kelihatannya, nggak terlalu berbekas banget. Covernya juga simple banget ya, cuman ada logo Asus VivoBook yang bikin jadi kelihatan makin minimalis dan nggak norak gitu. BTW kalau kita ngomongin soal durability, laptop ini tuh udah lulus 5 uji militer. Ada mil STD 810H, yang artinya tuh tahan banting, tahan getaran bro, bahkan tahan sama suhu yang ekstrim. Nah, kalau lu semua tipe orang yang suka ketiduran sambil nge-laptop ataupun sering kerja di outdoor guys, ini laptop tuh bakal jadi partner yang loyal banget sih guys. Intinya sih nggak gampang rusak kalau kejedot meja ataupun kena debu guys. Terus nih ya, Vivo S14 ini juga hadir dalam 2 pilihan warna. Ada matte grey dan juga cool silver kalau misalkan lu pengen pilih. Menurut gue sih warna-warnanya ini netral banget ya, tapi tetap classy. Intinya cocok lah buat semua kalangan dari mulai mahasiswa sampai eksekutif guys. Tapi entah kenapa, gue personally sih lebih suka ke cool silver ini ya guys. Karena lebih kelihatan clean gitu dan gampang match dengan aksesoris lain. Nah kalau buat keyboardnya ya udah pakai Asus ErgoSense ya guys dengan travel distance 1,4 mm. Empuk banget sih ini memang, enak gitu jadinya buat ngetik cepet gitu bro. Layoutnya juga pas banget ya, jadi jari-jari lu tuh nggak bakal nyangkut. Dan yang paling gue suka banget nih, ada backlit putih dengan 3 tingkat kecerahan bro. So kalau kalian kerja di tempat gelap, fitur ini bakal nyelamatin lo banget dari mistyping bro. Kemudian di sini juga ada tombol shortcut Copilot AI ya, yang bisa langsung summon ke softwarenya bro. Kalian tuh cuma modal 1 klik aja nih guys, mau translate dokumen, kemudian bikin presentasi ataupun cari ide konten, ini udah gampil banget, nggak perlu ribet buka-buka aplikasi. Touchpadnya juga luas banget ya, kurang lebih berukuran 5,7 x 3,1 inch yang udah support smart gesture bro. Lo bisa banget nih scroll kemudian zoom, bahkan switch window cuman pakai gerakan jari aja bro. Nah pas gue tes buka 10 tab Chrome sekaligus pun, navigasinya tetap lancar ya guys, kayak pakai mouse aja gitu. Permukaannya juga smooth banget, jadi buat drag and drop file ataupun edit foto, ini nggak ngadat-ngadat bro. Nah, buat bagian atasnya, di sini tuh ada IR webcam 1080 pixel ya guys, yang juga udah support Windows Hello. Gak cuma itu ya, karena Asus juga ngasih kamera shutter fisik, biar lebih aman dari hack nih bro. Kemudian kalau kita cek di bagian sebelah sisi kiri dan juga kanannya guys, ini ada mic yang udah support Asus AI Noise Cancelling. Jadi lu nggak usah takut lagi ya kalau misalkan meeting di tengah keramaian guys. Karena suara lu tuh tetap bakal kedengeran jernih. Nah fitur ini juga bisa diatur di software My Asus bro. Terakhir buat port konektivitasnya nih guys. Kalau kita cek di sisi sebelah kiri. Di sini ada 2 port untuk USB-C 3.2 Gen 2 ya guys. 40 GB per second.
yang udah support fast charging juga nih, plus DisplayPort. Ada juga satu HDMI 2.1, kemudian ada satu port untuk USB-A 3.2 Gen 1, dan ada satu port audio jack juga. Dan di sebelah kanannya guys, di sini ada satu port untuk USB-A 3.2 Gen 1 bro. Jadi lu semua nggak perlu khawatir guys, karena lu bisa colokin mouse, kemudian HDD eksternal, plus monitor eksternal juga nih, semua tuh bisa sekaligus tanpa perlu adanya hub. Dibandingin sama MacBook Air ya kan, yang cuma ada USB-C aja guys, ini jelas lebih fleksibel banget buat produktivitas bro. So, menurut gue pribadi nih ya, untuk desain dari Asus VivoBook S14 ini guys, kalau kita cek menurut gue sih udah balance banget ya. Secara portability, durability, dan juga fungsinya yang paling penting. Nah, buat lo semua yang punya mobilitas tinggi, dengan desain yang kayak gini sih gue rasa cocok banget guys. Next, kita bakal lanjut untuk ngebahas masalah layarnya bro. Di bagian layar, Doski ini udah pakai panel IPS 2.5K dengan resolusi 2560 x 1600 pixel dengan aspek rasio 16:10. Tapi lu jangan salah ya guys, meskipun ini bukan pakai panel OLED, kualitas layarnya tuh terbilang jernih banget. Brightness-nya udah nyampe 400 nits, ini cukup terang banget buat dipakai di bawah sinar matahari. Kontrasnya juga oke, 1500:1, dan hitamnya ini juga nggak kelabu kayak IPS biasanya. Nah, buat lo semua yang suka nonton film ataupun main game, detail di scene gelapnya tuh memang masih kelihatan banget kok guys, masih oke. Misalkan ya, kalau lo nonton Stranger Things dan juga Batman, shadow efeknya tuh nggak flat jadinya bro. Dan yang bikin tambah wow-nya lagi nih guys, layarnya tuh udah TUV Renline Low Blue Light dan juga flicker free. Gue pakai laptop ini seharian banget nih buat edit video, dan mata gue tuh nggak cepet lemes ataupun perih gitu bro. Nah, buat lo yang sering kerja seharian 8 jam nih bro, fitur ini tuh bakal literally berguna banget. Nah, Asus tuh juga pakai Nano Edge design juga nih guys, yang bikin bezelnya tuh tipis. Makanya screen to body ratio-nya tuh nyampe 86%. Plus laptop ini juga bisa dibuka sampai 180 derajat kayak gini bro. Dan ini berguna banget ya buat presentasi di meja yang ukurannya tuh kecil guys. Oh iya, BTW ada juga nih beberapa fitur lain kayak misalkan Smart Display Control, kemudian Eye Care Mode, dan juga Uniform Brightness yang ada di laptop ini guys. Dan untuk hal yang perlu kita perhatiin banget nih, laptop ini tuh refresh rate-nya cuma 60 Hz. Jadi buat lo yang udah terbiasa mungkin pakai 120 Hz plus, mungkin bakal kerasa kayak less smooth gitu bro. Tapi ini kan memang buat kerja laptopnya, bukan buat gaming. Terus kalau kita cek layarnya juga belum ada touchscreen-nya ya guys. Tapi menurut gue sih ini nggak terlalu masalah banget lah. Karena gue pribadi juga jarang banget tuh pakai layar touchscreen. So overall menurut gue pribadi ya, untuk layar dari VivoBook S14 ini guys udah perfect banget buat multitasking dan juga produktivitas. Walaupun memang kalau kita lihat dari spek, ini bukan pakai panel OLED. Tapi entah kenapa tuh Asus berhasil banget bikin panel IPS-nya ini jadi bagus gitu bro. Lanjut dari bagian layar, sekarang kita bakal bahas masalah performanya bro. Oke, di bagian performa guys, gue mulai dari pengujian Cinebench 2024. Yang mana Doski ini bisa hasilin skor di angka 628 poin guys dalam mode standar dan 649 poin dalam mode full speednya. Terus gue juga cobain ya dalam keadaan on baterai pada pengujian Cinebench 2024 nya guys. Dan ternyata hasilnya tuh terbilang cukup stabil. Dalam mode standar, dia tuh bisa ngedapetin skor 636 poin. Dan di mode full speed itu bisa dapetin skor di angka 628 poin. Artinya ini dicolok ataupun nggak dicolok, perbedaan performanya tuh nggak signifikan bro. Bergeser ke pengujian speed SSD-nya guys, yang mana Doski ini dapetin skor di angka 6334 MB per second buat read-nya dan 4275 MB per second buat write-nya. Dan berikut buat lo yang penasaran, gue bakal kasih hasil pengujian gamenya guys. Yang mana gue mainin game Genshin Impact doang nih di settingan lowest 1200 pixel. Dan ternyata Doski ini bisa dimainin dengan stabil, smooth banget di kisaran 38 sampai 45 fps. Oke, selain gaming test dan juga benchmark guys, gue juga bakal ngelakuin reading test pakai CapCut dengan durasi video 3 menit. Sama videonya ini resolusinya 4K ya guys. Dan gue editnya ini full effect dan transisi. Nah, untuk rendernya, Doski ini bisa selesai dalam waktu 4 menit bro. Sedangkan buat ketahanan baterainya sendiri nih ya, Asus tuh mengklaim kalau baterainya tuh bisa bertahan sampai 30 jam lebih. Dan menariknya lagi nih guys, pengisian baterainya juga cukup cepat menurut gua. Untuk 0 sampai 60% itu bisa keisi dalam waktu 40 menit aja. Nah, sekarang kita berlanjut ke cooling sistemnya. VivoBook S14 ini guys sudah menggunakan Asus Ice Cool Thermal Technology yang mana terdapat satu buah heat pipe dengan satu buah fan. Nah, desain kayak gini nih memungkinkan banget kipas tersebut tuh buat niup udara ke sekitar prosesor dan heat pipe-nya tuh lebih dingin jadinya bro. Sementara itu buat kipas satunya lagi guys, ini tetap di posisi normal ya dengan exhaust itu mengarah ke belakang bro.
Dan kalau kita ngomongin soal harga ya guys, jujur gue pribadi ini belum tahu kalau laptop ini tuh bakal dibanderol dengan harga berapa. Tapi yang jelas ya, dalam paket pembeliannya, lu tuh bakal dapat yang namanya Microsoft Office Home 2024, kemudian langganan Microsoft 365 selama 1 tahun guys, plus sleeve back-nya juga dapat. Nah buat garansinya, ini ada garansi 3 tahun loh guys, International Warranty, dan juga 1 tahun Asus VIP Perfect Warranty. Nah menariknya lagi nih ya, dengan VIP Perfect Warranty guys, Asus Indonesia tuh bakal nanggung 100% loh biaya perbaikan kalau ada kerusakan akibat kelalaian pengguna. Ini mantep banget sih guys. Tapi memang garansi ini cuma bisa dipakai sekali aja dalam tahun pertama setelah pembelian bro. Intinya sih ya, menurut gue pribadi, untuk Asus VivoBook S14 Copilot Plus PC ini memang cocok banget buat lo semua yang lagi nyari laptop ringan, tapi baterainya awet, dan yang pasti siap tempur buat kerjaan berbasis AI bro. Karena pun kalau kita lihat dari segi desainnya guys, ini memang beneran tipis dan juga ringan. Layarnya pakai IPS 2.5K yang tajam banget, sampai performa Snapdragon X-nya ini guys, udah cukup banget ngebantu kita di kerjaan sehari-hari. Nah ini laptop tuh bener-bener paket komplit sih menurut gua. Belum lagi nih ya, fitur-fitur AI dan juga Windows Copilot Plus-nya itu bikin kerjaan makin gampil banget bro. Lu tinggal klik aja langsung jalan. Nah buat lo yang sering mobile dan butuh laptop praktis tapi tetap powerful, ini bisa jadi pilihan yang menarik banget guys. Emang sih ya, masih ada beberapa catatan gitu, kayak misalkan layarnya belum touchscreen, kemudian refresh rate-nya tuh masih 60Hz. Tapi kayaknya ini bukan deal breaker banget deh, kalau kebutuhan lo memang bukan buat gaming bro. Apalagi baterai ini tahan lama, kemudian chargernya ngebut, dan build quality-nya ini loh guys, udah lolos uji militer segala bro. Jadi buat lo semua yang pengen ngetakis, kita tinggal tunggu aja harga resminya. Tapi harusnya guys, ini harganya sih masih affordable. Bewok pamit. Assalamualaikum bro.